Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kurniati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 13 Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Kali ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi pada dua kasus yang berbeda. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat tersebut disampaikan oleh Galsen di tahun 2004. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan masalah, yang kedua validitas keadaan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua yaitu validitas tindakan yang salah. Konsep langkah kedua yaitu validitas tindakan yang salah adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari setiap tindakan anak yang berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Demikianlah langkah-langkah pada segitiga restitusi. Mari kita simak dua kasus berbeda yang telah saya lakukan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Gilbert sudah beberapa kali terlambat masuk ke kelas pada pelajaran kimia dengan alasan bangun kesiangan karena bermain game. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Gilbert. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Gilbert, kamu tahu kan kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Kira-kira kenapa ya? Karena saya sering terlambat masuk pada jam pelajaran Ibu. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Wah, banyak ya. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu sebuah kesalahan, bukan? Kesalahan, Bu. Oke, Gilbert, berbuat kesalahan itu memang sangat manusiawi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan mencari solusinya. Setuju? Setuju, Bu. Oke, kita cari solusinya secara bersama-sama ya. Baik, Bu. Oke, Gilbert, Ibu mau tanya alasannya kenapa sih Gilbert sampai terlambat? Karena saya sering begadang di malam hari untuk bermain game sampai larut malam, Bu. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Keyakinan mana yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena dapat menghargai waktu. Betul, karena selain menghargai waktu, disiplin juga ada untuk menghargai orang lain. Iya, Bu. Saya menyesal dan saya meminta maaf karena sering terlambat masuk. Ya, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan mengurangi kebiasaan saya bermain game di malam hari dan saya akan menyetel alarm di pagi hari untuk bangun pagi-pagi. Oke, bagus sekali solusinya Gilbert. Nanti Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan kelas. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Gilbert Arios. Saya dari SMA Negeri 13 Pekanbaru. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Ibu Guru karena sudah memberikan solusi atas apa yang saya hadapi dan permasalahan saya, yaitu sering terlambat masuk pada jam pembelajaran kimia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Kasus kedua,
Gita sudah beberapa kali terlambat mengumpulkan tugas pada pelajaran kimia karena selalu menunda-nunda pengerjaan tugas yang diberikan. Oke, Gita, setelah saya perhatikan pada buku nilai, ternyata terdapat beberapa tugas yang belum kamu kumpulkan, betul? Betul, Bu. Seingat kamu, berapa tugas yang belum kamu kumpulkan? 3 tugas, Bu. Wah, lumayan banyak ya. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu betul atau salah? Salah, Bu. Kita berbuat salah memang hal yang manusiawi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Setuju? Setuju, Bu. Kita cari solusinya secara bersama-sama ya. Baik, Bu. Oke, Ibu mau tahu kenapa sih Gita sampai terlambat dalam mengumpulkan tugas? Saya sering menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, sehingga saya lupa dengan tugas yang ada. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau hal tersebut kamu lakukan terus-menerus? Tahu, Bu, saya pasti akan tinggal kelas. Betul, karena kamu sudah lalai dalam mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya menyesal dan meminta maaf atas hal yang saya lakukan. Oke, kalau gitu kira-kira bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya harus membiasakan diri untuk tidak menunda dalam mengerjakan tugas, dan jika ada tugas, sebaiknya langsung dikerjakan. Wah, solusi yang bagus Gita. Kalau begitu, saya akan berkoordinasi dengan orang tua dan wali kelas kamu supaya kamu tidak terlambat lagi dalam mengumpulkan tugas. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Fadila Ilwani dari SMA Negeri 13 Pekanbaru. Saya sangat senang karena saya merasa telah dibantu dalam menemukan solusi atas permasalahan saya, yakni terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu budaya positif perlu diterapkan di sekolah karena dengan penerapan budaya positif kita akan membuat murid merasa dihargai dan dipahami. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif yang sudah saya lakukan. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.